Selamat datang di channel Kolam Riset. Saya, Rayanda Kresna Brahmana, adalah kontributor utama untuk channel ini. Nah, topik pertama yang akan kita bahas adalah regresi panel. Di dalam video ini, kita akan membahas dulu mengenai bagaimana cara memindahkan data dari Excel ke software Stata. Ya, software Stata. Jadi, di dalam topik regresi panel ini, saya akan menggunakan software Stata. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau isu yang lain, jangan lupa di komen, dan jangan lupa juga untuk di like dan subscribe. Terima kasih. Oke, langkah pertama dalam regresi panel adalah penyusunan data panel itu sendiri. Jadi, teman-teman harus ingat, ketika kita menyusun data panelnya salah, nanti software semacam Stata atau eViews, dia tidak dapat membaca data kita. Jadi dalam menyusun data panel yang paling pertama itu adalah di sini adalah nama perusahaan, itu company. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, perlu diingat di dalam penelitian ini, dalam contoh ini saya mengambil contoh tentang bagaimana size atau ukuran perusahaan dan leverage mempengaruhi profitabilitas atau return on asset. Jadi perlu teman-teman ingat ya, sekali lagi X1-nya size, X2-nya leverage, dan Y-nya adalah return on asset atau profitabilitas. Nah, menyusun datanya, kembali pada dalam menyusun datanya adalah pertama di kolom A, itu adalah nama perusahaannya. Kemudian di kolom B adalah code, atau boleh juga firm. Atau ya, firm. Jadi boleh kita tapi kalau saya lebih suka code. Nah, apakah code? Code ini adalah kita mengkodesasi nama emiten di sini atau nama entitas di sini ke dalam nomor. Jadi misalnya contohnya perusahaan pertama itu Abrik Sedian Berhad, jadi kita buat kodenya adalah 1. Untuk perusahaan kedua atau entitas kedua yaitu I Multi Holding, kita buat kodenya 2. Dan begitu seterusnya sampai emiten terakhir yaitu 319, Julian Corporations. Nah, artinya apa kalau kita lihat 319 di sini? Artinya kita memiliki emiten atau kita memiliki entitas sebanyak 319 emiten atau perusahaan. Nah, setelah row B ini kita di di kolom B, di kolom C itu adalah year atau tahun. Jadi dimulai dari tahun yang paling kecil, yaitu 2011 hingga 2016. Kalau kita melihat data seperti ini, artinya periode penelitian ini adalah dari tahun 2011 hingga 2016. Jadi teman-teman harus ingat, dari yang kecil dulu sampai yang paling besar, yaitu 2016. Nah, kemudian setelah itu variabelnya, yaitu Y-nya return on asset, size, leverage. Untuk pengaturan company code year, dia harus mengikuti pakem seperti ini. Tapi untuk variabel yang return on asset, size, leverage, dia boleh sesuka hati teman-teman. Misalnya kita pengen leverage itu setelah year, juga nggak masalah. Oke. Yang paling penting adalah penyusunan code dan year. Ya. Jadi ingat, yang disusun pertama itu adalah code, dan code itu adalah mengkodesasi nomor perusahaan itu Abrik 1, I Multi Holding 2, AHB Multi Holding 3, Ahmad Zaki 4. Setelah itu baru year. Dan year dimulai dari yang paling kecil dulu yaitu 2011, 2016 sampai 2016. Setelah teman-teman mengatur data Excel seperti ini, lalu kita pindahkan ke Stata. Caranya ialah kita copy paste dulu semua data ini, kita copy atau Ctrl C, atau mungkin teman-teman boleh buat copy seperti ini, lalu kita pindah ke Statanya. Nah, ketika teman-teman masuk di Stata, yang paling pertama harus kita lakukan adalah kita klik yang ini, Data Editor. Jadi kalau teman-teman boleh lihat di sini kan, Data Editor, kita klik, lalu kita paste atau Ctrl V, atau boleh ini juga paste data yang kita copy tadi di sini. Paste. Nah, pas kita paste itu dia akan pop up seperti ini.
Dia akan tanya, do you want to treat the first row as variable names or data? Kita pilih variable names. Jangan data, jangan cancel, tapi variable names. Kenapa variable names? Karena tadi kita udah copy yang row pertama itu, yaitu company, code, year, leverage, ROA, and size kan. Jadi di row pertama tadi itu dia akan naik di atas ini. Oke, dia akan naik seperti ini. Jadi ingat sekali lagi pas kita copy paste di data, jangan lupa yang diklik adalah variable name. Nah, setelah kita klik yang variable name, lalu kita balik lagi ke dalam command-nya. Nah, di dalam command ini, ya, yang pertama harus kita ketik adalah xtset code year. Xtset code year itu adalah kita memerintahkan Stata untuk membaca data kita secara panel. Xt itu artinya panel, set itu kita set secara panel, code yang tadi kan, kodisasi entitas, dan year adalah periode penelitian. Nah, jadi setelah itu kita sudah mengkode xtset code year, artinya datanya udah dibaca secara panel oleh Stata. Langkah keduanya adalah kita mau tahu datanya secara deskriptif. Memanggil deskriptif statistik untuk data panel itu sebenarnya sederhana. Dia komandnya adalah sum atau sum. Kemudian setelah sum baru kita klik nama variabel kita, atau kita ketik pun boleh, klik boleh. Misalnya ROA leverage size. Atau teman-teman juga boleh, daripada ketik lama kan, kita boleh double klik di sini. Ini ROA size dan leverage. Lalu kita tekan enter. Nah, pas dia enter tuh yang keluar tuh adalah deskripsi statistik seperti ini. Cuman biasanya sekarang itu untuk deskripsi statistik itu kita perlu juga median, dan kita juga perlu kurtosis atau skewness, atau kadang supervisor atau reviewer kita minta juga 25th percentile atau 75th percentile. Untuk mendapatkan data yang secara lebih detail daripada ini, itu sebenarnya sederhana aja. Kita ketik juga sum, atau kalau nggak mau ketik kita boleh klik yang di sini tadi ya. Kita klik saja, dia akan keluar. Jangan diklik 2 kali, sekali aja kliknya. Kemudian koma detail. Dan dia akan keluar seperti ini. Nah, yang keluar seperti ini nih, kalau teman-teman misalnya supervisor atau dosen pembimbing atau reviewer pengen menunjukin skewness, ini ada data skewness-nya, ini data kurtosisnya. Sementara untuk 25th percentile gitu ya, itu ada di sini. Untuk median, ini adalah median, kan median atau Q2 atau 50th percentile itu kan sama aja. Dan ini ada untuk 75th percentile. Karena kadang supervisor atau pembimbing atau reviewer dia pengen deskripsi statistik itu juga menunjuk tabel kita itu juga melaporkan skewness, kurtosis, atau sometimes ada median. Karena beberapa dosen pembimbing pengen tahu tuh seberapa jauh mean dengan median seperti itu. Jadi itu sangat simpel aja, tinggal buat yang tadi itu koma detail. Oke. Itu aja sih kalau untuk. Sementara itu untuk correlations, command-nya sederhana, pw ya, pw_corr. Kemudian seperti yang tadi saya kasih tahu, kita boleh terus klik di sini, return on the set, size, dan leverage. Oke, leverage. Kemudian kita tekan enter. Jadi ini adalah korelasinya. Jadi kalau bisa lihat teman-teman lihat di sini adalah size dengan return on the set korelasinya 0,1, leverage dengan return on the set korelasinya 0,10, size dengan leverage itu juga 0,15. Nah, kalau teman-teman pengen tahu udah signifikan apa enggak, itu sesederhana ini juga.
koma star 0,05. Artinya dia signifikan di 5% atau enggak. Oke, jadi kita ketik, dia akan keluar seperti ini. Kalau ada bintangnya ini artinya dia signifikan di 5%. Jadi itu dulu. Jadi teman-teman harus ingat, sebelum memulai regresi panel, kita harus susun dulu datanya. Ingat ya, jangan lupa susun datanya. Code dulu, setelah dia code, kemudian dia year, kemudian di copy paste ke data editor yang tadi itu, yang di sini. Pas di paste, tekan variable names, habis setelah dia pop up seperti ini, kemudian kalau jangan lupa yang langkah pertama adalah xtset code year. Kemudian kalau mau lanjut ke deskriptif statistik, dia ada sum. Kemudian kalau mau lihat deskriptif statistik secara detail, koma detail. Kemudian untuk cari korelasi adalah PWCORR itu Pearson correlation sebenarnya. Itu baru ada koma star 0,05 untuk melihat signifikan di 5% atau enggak. Saya rasa itu dulu untuk pemindahan data ke Stata. Habis ini kita belajar tentang regresi panelnya. Terima kasih.